COVID itu tidak berbahaya. Apa PCR itu bohong. Dan sekarang baru terbukti apa semua yang saya katakan pada tahun 2020-2021 itu ternyata banyak benarnya. Memang COVID yang sekarang ada di Singapura, di Thailand, sama di Hong Kong itu adalah bentuk COVID yang disebabkan oleh karena virus dengan subvarian yang sangat lemah. Nah itu seperti flu biasa. You don't need a vaccine. Waktu itu WHO membuat isu adanya flu burung. Sangat ganas banget. Kalau dibandingkan dengan COVID jauh. Saya jadi curiga. Kenapa kok tiba-tiba ada? Kemudian saya teliti ternyata itu kebohongan dari WHO. Nama COVID ini sudah bohong. Untuk vaksin juga, sehingga dia bikin vaksin untuk seluruh dunia. Jadi nomenklaturnya aja sudah salah COVID itu. Bukan WHO yang saya hadapi, tapi Amerika. Tapi kan saya sudah diikuti oleh 128 negara. Perannya Iran? Ternyata Amerika itu pakai lawyer, pakai ini, lengkap gitu. Aku minder banget, saya dipinjemin lawyer dari Iran. Hai kakak-kakak penikmat Morator, ketika saya diundang minum kopi oleh beliau dan saya taruh di Instagram saya, banyak sekali DM masuk yang meminta untuk menghadirkan beliau dalam podcast kami. Dan siang ini kami sudah bersama dengan narasumber yang sangat hits, ya, menjadi Menteri Kesehatan di tahun 2004 sampai 2009, tetapi pandangan-pandangannya masih sangat dibutuhkan dan sangat relevan sampai saat ini. Ibu Siti Fadila Supari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih loh udah datang ke kami rumah. yang terima kasih Ibu berkenan untuk menerima kami bersama tim semuanya. Ibu, karena kita mau ngobrol-ngobrol tentang dunia kesehatan dan sebagainya, tapi sebelum sampai ke sana kita pengen tanya nih, Ibu tahu nggak kalau Ibu itu sampai saat ini sangat hits banget, ya? Masa iya sih? Iya. Banyak sekali yang pengen dengar, apalagi kalau sudah bicara virus, sudah bicara pandemik, nah mesti ingat Ibu nih. Iya, boleh nggak Bu cerita-cerita sedikit? Boleh aja. Iya, Ibu. Padahal sudah nggak sengaja ya. Pada waktu pandemik, saya itu tahu persis masalahnya, tahu rahasia-rahasianya begitu. Tapi saya hanya ibu rumah tangga aja di rumah gitu ya. Jadi saya pakai video untuk berbicara. Dan ternyata sangat mengagetkan orang banyak dan orang banyak banget yang ternyata itu sesuatu yang baru gitu. Rahasia apa contohnya Bu? Contohnya? Waktu itu don't worry dengan COVID itu tidak berbahaya. Apa PCR itu bohong. Sampai heboh. Ya waktu itu di take down tapi justru malah jadi viral. Dan sekarang baru terbukti apa semua yang saya katakan pada tahun 2020-2021. Itu ternyata banyak benarnya. Ibu dulu itu sampai pandang mata katanya bisa ketularan. Ternyata itu semua bohong. Oh iya. Dan itu Ibu sampaikan bertahun-tahun yang lalu. Oke Ibu, nah karena Ibu yang memulai, belakangan ini juga ada SE lagi dari Menteri Kesehatan untuk lebih berhati-hati. Ya, jadi ada salah satu himbauan juga untuk memakai masker bagi yang sakit, memakai masker di kerumunan dan sejenisnya seperti itu. Apakah masyarakat perlu worry atau bagaimana Ibu? Karena saya orang awam suka deg-degan tuh kalau udah dengar begitu-begitu. Satu namanya surat edaran itu sebenarnya intern. Oke. Tidak perlu menjadikan suatu hal yang sangat penting banget untuk masyarakat banyak begitu deh ya. Kedua, memang COVID yang sekarang ada di Singapura, di Thailand, sama di Hong Kong itu adalah bentuk COVID yang disebabkan oleh karena virus dengan subvarian yang sangat lemah. Jadi ini lebih lemah dari Omicron. Lebih lemah lagi? Lebih lemah lagi. Jadi tadinya yang paling ganas itu Delta. Nah kemudian virus ini dengan seiring waktu, virus itu berusaha untuk mengadaptasi manusia. Nah kemudian dia melemah dari Omicron. Sekarang melemah lagi menjadi Nimbus ini. Sekarang Nimbus namanya Nimbus. Ya. Nah itu seperti flu biasa. You don't need a vaccine, you don't need dirawat sampai
apa. Jadi jangan gelisah. langsung ke rumah sakit, langsung di PCR. Oh, Nggak oke. usah. Nanti paling-paling juga positif, dibilang positif. Padahal positif belum tentu sakit. Oh, memang Jadi positif konsep, ada virus dalam bayangin tubuh. aja waktu itu konsep OTG. OTG harus ditaruh di rumah atlet apa. Itu Wisma Atlet, ya rumah pada atlet saat. itu waduh kayak dihukum aja. Padahal yang namanya OTG orang tanpa gejala. Itu namanya bukan sakit. Orang tanpa gejala itu tidak bisa menularkan juga. Gitu ya. Wah serem banget itu. Memang Jadi, itu menurut saya operasi intelijen. wah, kalau ya kenapa Ibu selalu hits karena sesuatu yang sangat tidak diketahui umum ya, dan akhirnya Ibu menyampaikannya. Ya, oke. Bu, kita juga mengikuti belakangan ini, Ibu banyak muncul di berbagai podcast ya, di berbagai kesempatan, di diskusi-diskusi publik dan sebagainya, tetap bersuara tentang ini. Tujuannya apa sih, Bu? Tujuannya untuk mengedukasi Oke. masyarakat agar masyarakat bisa mandiri melindungi dirinya sendiri. Oke, Karena saya tidak bisa banyak mengharapkan dari pemerintah. oke. Saya tahu Pak Prabowo sangat on the Concern. right direction dalam Oke. memimpin negara ini dengan mindsetnya, dengan visi misinya yang jelas. Terus kami sangat happy dengan visi misi Pak Beliau. Prabowo. Ya. Tapi kami sebagai rakyat itu melihat ke bawahnya itu kadang-kadang belok, kadang-kadang belok. Tidak mampu menerjemahkannya. Nah, tidak contohnya yang paling dekat sekarang ini misalkan 4 pulau Oke, nya Aceh yang akan diberikan pada Sumatera ini, Utara. Ya. masih belum kayaknya organ-organ di bawahnya Pak Prabowo itu belum bisa membaca atau sengaja saya nggak tahu, tapi tidak inline dengan visi misinya Pak Prabowo begitu. Itu kelihatan itu oleh rakyat ya, saya rakyat biasa yang melihat begitu. Jadi ya Sehingga beliau akhirnya turun tangan lagi untuk meluruskan hal itu. iya, untungnya Oke. itu. Dia Jadi untung orangnya strong dan strict. on the right Iya, direction. oke. Nah itu. Oke, saya juga suka itu, Bu. Ya, punya pemimpin yang straight. Bu, bicara tentang virus ini kan Ibu punya pengalaman ya ketika kenapa saya menceritakan ini? Banyak generasi sekarang yang perlu diingatkan kembali bagaimana peran Indonesia di dunia. Sehingga seorang Siti Fadila Supari pada saat itu mampu memberhentikan sesuatu yang akan menjadi pandemik ya. Itu perlu saya sampaikan sehingga generasi sekarang tahu dan generasi sekarang pun punya keberanian dan kebanggaan akan negara kita. Coba Ibu cerita sedikit Bu, pada saat itu gimana Bu? Ya, apa virus apa dan Ibu melakukan apa sehingga apa yang terjadi? Waktu itu WHO membuat isu. Iya. Membuat isu adanya flu burung. Oke. Dan flu burung itu benar-benar mendarat di Indonesia. Yang sebelumnya belum pernah ada. Oke. Padahal flu burung itu sangat ganas banget. Kalau dibandingkan dengan COVID jauh. COVID itu angka kematiannya dengan 3%, Delta? 3% angka kematian COVID. Kalau flu burung bisa 80%. Oh my God. Nah, flu burung, Iya. aduh saya shock banget karena saya seorang dokter yang selama ini belum pernah dengar tentang penyakit flu burung itu. Yang disebabkan oleh virus yang namanya H5N1. Iya. Saya cari-cari di literatur memang itu penyakit yang baru yang belum pernah ada. Saya jadi curiga, kenapa kok tiba-tiba ada? Nah, bermula dari kecurigaan itu. Dan kemudian saya teliti ternyata itu kebohongan dari WHO. Misalkan WHO membuat pamflet itu, leaflet. Leaflet itu bahwa ini disebarkan oleh burung yang terbang di atas dan kemudian jatuh ke ayam. Ayamnya sakit, menular ke manusia. Rangkaiannya gitu? Nah, rangkaiannya begitu. Saya nggak percaya. Terus? Ya saya teliti. Saya panggil profesor yang ahli di bidang. Ahli di situ. Coba teliti. Ada nggak hubungan antara ayam dengan infeksi pada manusia? Ternyata tidak ada hubungan. Dia meneliti virus yang dari ayam dan virus yang dari manusia yang meninggal dimasukkan sama-sama ke babi dan ternyata tidak terjadi reasonan. Oh. Sehingga
Sehingga ternyata tidak ada hubungannya. Berarti leafletnya WHO omong kosong. Dan Ibu berani mengatakan omong kosong Omong dengan kosong, karena saya penelitian. sudah Iya meneliti. kan? Oke. Itu Ibu melaporkan kepada Pak Presiden pada saat itu? Enggak. Loh. Nah, ketika tapi saya waspada. Oke. Waspada. Dan pada suatu saat terjadi ada di Tanah Karo, Gaban Jahe, ada 8 orang Ya. yang meninggal 7. Ada di satu tempat. Sumatera Utara. Ya, Gaban oke. Jahe. Ya. Dan WHO, CNN internasional sudah berkuar-kuar. Bahwa itu H5N1. Itu sudah human to human transmission, udah menular antar manusia. Kalau sudah menular antar manusia artinya sudah mendekat ke pandemik. Ya. Ya, sudah dekat dong. Ya. Udah mau di Wuhan kan. Oke. Nah, itu mau dibikin kayak Wuhan. Iya. Terus Saya no jangan begitu. Dia mendatangkan 10 ilmuwan. 10 epidemiolog. Oke. Secara epidemiologi ini orang jejer-jejer. Yeah. Ada 8 orang yang mati 7 pasti menular antar manusia. Oke. Itu hipotesa. Hipotesanya mereka. Okay. Jangan pakai hipotesis dong kalau mau menentukan pandemik. Oke. Harus ditemukan virusnya. Oke. Nah, virus dari manusia-manusia yang meninggal itu kita ambil, kita teliti. Ternyata tidak ada tanda-tanda penularan antar manusia. Terus meninggalnya itu kenapa? Ya bisa aja dibikin. Oke. Jadi tidak ditemukan ya? Tidak ada. Sebetulnya saya sebelum ini saya sudah tahu. Nah, sebelum terjadi di Tanah Karo, iya. Ada kejadian di Aceh, di Jambi, dan di Sukabumi. Sama-sama terjadi flu burung. Pada mati orang, ada KLB bersama-sama. Secara epidemiologi nggak mungkin. Bagaimana jalannya dari Aceh sampai ke Jambi, dari Aceh sampai ke Sukabumi kok waktunya sama, virusnya sama. Nah, ini secara epidemiologis nggak bisa. Ternyata pasti ada yang menular, ada yang menyebarkan. Dan ternyata disebarkan oleh manusia. Yang membawa virus. Ya, bukan di dalam tubuhnya. Disebarkan dengan cara yang itu saya nggak bisa mengatakan di sini. Oke, itu Ibu bukan. Nah, tapi saya nggak bisa dibuka. Saya nggak boleh. Pada saat itu? Nggak boleh. Harus skip. Oke. Saya kan bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara. Wih, ini rahasia zaman dulu nih ya Bu ya. Tapi karena it's over ya. Diomongkan, tapi tersimpan dalam hati saya. Maka begitu ada di Tanah Karo, saya berani, saya cek dulu virusnya. Panggil lagi profesor. Panggil profesor yang banyak ini. Nah, kemudian, waduh, Ibu ini harus jadi besok atau jam sekian karena mereka akan pers conference bahwa Indonesia sudah ada human to human transmission, berarti sudah akan jadi Wuhan itu. Wow, my God, nanti kalau jadi epicentrum dari pandemik, habis negara saya. Saya itu begitu. Jadi karena kecintaan saya pada negara, bagaimana rakyat saya nanti semua, aduh, udah kebayang, padahal belum pernah ada pandemik loh. Tapi saya membayangkan, nanti jangan-jangan negara saya diembargo, bayangan saya. Jauh ya, Ibu mungkin jauh ya sampai ke sana. Saya nggak mau, saya jadi Menteri Kesehatan, saya harus membela bangsa dan negara saya. Terus Ibu kerja sama siapa Bu? Kan nggak mungkin one man show itu. Ibu? Saya selalu bekerja sama koordinasi dengan koordinasi dengan nih, makanya banyak ya, artinya banyak pihak. Kemudian dengan profesor-profesor. Oke. Untuk menguatkan asumsi Ibu itu dengan penelitian. Saya tidak mau tanya asumsi. Iya, betul. Coba dilihat virusnya seperti apa. Nah, ini sekarang nggak pernah dikerjakan begitu. Oh, jadi begitu ada informasi dari luar bahwa ini pandemik. Ini pandemik, ini take COVID, it for granted. Mematikan, gitu. Ya. Gimana? Nggak ada benteng yang melindungi rakyat. Malah kalau yang sekarang menteri yang sekarang apa yang dari WHO ditelan. Nah itu nggak bisa. Jangan pernah beranggapan orang asing itu 100%
akan menolong kita, membantu. Nggak ada deh bantu. Kita Lihat ya. saja tuh perang Iran dan Israel nggak ada. Yang bantu tulus pasti kalau bantu ya ada maksudnya. Sebelum sampai ke Iran sama Israel kan ada cerita menarik juga di situ. Jangan lupa dulu dari Iya, kembali dulu ke WHO dulu. WHO dulu itu ke WHO dulu, nah, Ibu dengan dulu. ini senjata yang sangat ampuh untuk membuat WHO mundur. WHO jangan bilang negara saya epicentrum. Nah itu saya kuat. Kuatnya apa Bu? Ibu berteriak di media saja itu, atau? Yuk ngomongnya bohong. Oh saya bawa data? Iya bawa data. Dan itu mereka kalau dilawan dengan ilmunya mereka. Oke. Itu mereka. By data ya? Jangan melawan dengan ilmu kita yang dia nggak tahu. Ini ilmu yang saya lakukan adalah cara berpikir mereka. Oke. Nah itu penting itu untuk para diplomat, penting untuk bagaimana. Itu Ibu berhadapan siapa? Man to man antara kita dengan WHO atau? Setelah itu saya mulai kuat. Wah ini saya harus lawan ini WHO. Nggak bisa membohongin umat manusia begini. Sehingga saya melakukan perlawanan terhadap WHO. Jadi saya kemudian saya teliti apa dong latar belakangnya ini. Ternyata ini toh. Jadi virus dari orang-orang yang meninggal karena H5N1 itu diwajibkan dikembalikan ke WHO. Saya kembalikanlah karena aku cuma yang kembaliin staf-staf saya, pegawai-pegawai saya. Ternyata di WHO sana di suatu organ yang namanya GISN, nah ini jurisprudensinya di bawah Amerika. Waktu itu Amerika sangat kuat memiliki WHO. Mendominasi. Karena 80% kebutuhan WHO itu yang mensupport Amerika. Nah itu ada organnya Amerika yang tempat saya menaruh virus. Ternyata virus saya kemudian dikirim ke CDC. CDC itu punyanya Amerika sampai sekarang, CDC Atlanta. Kemudian dari CDC hasilnya nampaknya ke Big Pharma. Big Pharma dibikin vaksinnya dijual ke saya. Aku kan marah. Dan Ibu tahu proses mestinya itu kan punya saya. Nah saya marah. Enggak itu punya maksudnya saya. Punya saya artinya bisa Amerika bikin vaksin bilang, di sini? Itu punya saya, Ibu nggak punya apa-apa. Loh ya apa toh? Loh saya bilang, siapa bilang saya nggak punya apa-apa? You punya apa? You punya duit, you punya teknologi, you punya ahli-ahlinya. Tapi you nggak punya virusnya. Virus punya saya. Sepinter apapun juga, sekaya apapun juga, sebisa apapun juga Anda nggak akan bisa membuat vaksin tanpa virus saya. Jadi ini rebutan virus nih? Iya. Bukan. Boleh. Rebutan untuk vaksin, tapi kedaulatan saya. Iya, oke. Virus saya adalah kedaulatan saya. Apakah mau saya bikin vaksin atau tidak itu hak saya. Terus mereka gelagapan, dia kaget. Iya. Jadi vaksin loh, jadi itu punya saya dan punya Anda. Anda nggak akan bisa bikin vaksin kalau nggak ada virus. Ini that's why ini dipakai dasar policy untuk COVID. COVID itu bohong. Nama COVID ini sudah bohong. Setiap virus itu punya nomenklatur khusus. SARS-CoV-2, virusnya SARS-CoV-2 virus. Seharusnya SARS-CoV-2 China strain, SARS-CoV-2 Indonesian strain, SARS-CoV-2 European strain. Tidak, bukan one fits all ya? Bukan satu untuk vaksin semua. Begitu. Karena setiap punya kekhususan. Untuk vaksin juga, sehingga dia bikin vaksin untuk seluruh dunia. Itu luar biasa ya. Jadi nomenklaturnya aja sudah salah COVID itu. Dan untuk nomenklatur itu ada aturannya yang tertulis di dalam International Health Regulation. Tapi ini bisa dieliminasi kalau disetujui oleh pejabat-pejabat WHO. Gampang banget. Di mana direkturnya WHO sampai sekarang saya sih tidak percaya kalau dia scientifically menguasai persoalan-persoalan kesehatan. Dan Ibu tahu kan bahwa Amerika udah keluar dari WHO? Ya tahu.
Ya, karena dia merasa ditipu. Artinya Tadinya kan WHO itu didominasi. didominasi apa-apa nurut sama Amerika. Nah itu pantas karena memang dia uangnya paling banyak. Oke. Kan kita iuran tiap tahun. Oh ya. Jadi dia paling banyak. Oke. Jadi tanpa Amerika WHO nggak berdaya. akan termehek-mehek. Oke. Nah, tapi pada waktu COVID Ya. bukan Amerika yang menguasai, tapi non-state actors. Antara lain adalah Bill Gates yang paling aktif paling ini. Nah, sampailah kita pada nama itu, ya, yang sangat terkenal dengan vaksin. Bill Gates dan Ibu Siti Fadila. Saya ingat tahun 2018 ketemu Ibu Siti Fadila. 2018 Ibu udah ngomong bahwa Bill Gates itu bukan dokter. Dia mungkin menguasai virus, tapi virus komputer. Kok ini bicara virus? Ya, saya ingat banget Ibu Sekarang ngomong tentang itu. menguasai vaksin seluruh dunia loh. Oke. Termasuk yang terakhir vaksin tuberkulosa. Oke, yang akan diuji cobakan di negara kita. The next is vaksin malaria itu berbahaya. Ada lagi? Nah, the next ya, karena sekarang udah ada pertemuan antara Menteri Kesehatan, Pak SBY. Pak SBY itu diangkat oleh Bill Gates menjadi pejabat atau pembesar, kayak apa ya, board of trustee-nya. Oke, Asia Pasifik. dewan sesuatu lah. Dewan kehormatan gitu. Tentang malaria yang ngangkat Bill Gates. Aduh, saya bilang. Loh Bu, by the way, Ibu kan waktu itu zaman jadi menteri kan menterinya Pak SBY. Ini Pak SBY diangkat baru Iya, I know. beberapa saat setelah yang lalu. Ini tahun 2025 ini. Nah, pada saat Ibu berjibaku melawan WHO dan dunia itu, Bu, Pak SBY merestui? Tahu setiap langkah Ibu atau Ibu melakukan secara global? Saya nggak tahu apakah dia tahu, tapi dia tahu kok. Tapi kan Ibu menterinya, masa Ibu melakukan sesuatu nggak laporan, tidak details? Nggak detail. Oh. Pernah apa beliau punya trust gini, yang besar? Pak Ibu jangan keras-keras terhadap Amerika itu. Enggak Pak, saya nggak keras. Yang keras itu yang mengikuti saya bilang gitu. Nah itu. Yang mengikuti Ibu siapa tuh Bu? Kan banyak 128 negara. Oh, dengan keberanian Ibu ya. Orang pada di belakang Indonesia. Oh. Lah kalau saya tidak disupport oleh banyak negara Asia Pasifik ya saya nggak menang. Sehingga rencana pandemik dunia itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Perjuangan di sana saya sukses banget. Banyak sekali wartawan seluruh dunia mengekspos saya. Tapi jangan di Indonesia. Dilarang sama Amerika, tidak boleh diekspos di Indonesia. Berkali-kali press conference dengan wartawan, ratusan wartawan, besok paginya nggak ada berita. Besok lagi nggak ada berita. Aduh kalau gitu saya nulis buku aja deh. Buku jadi saya launching yang datang wartawan dari seantero dunia datang. Wartawan di sini juga datang. Besok ada beritanya ada di Jepang, di BBC, ada di mana di luar negeri ada, tapi di sini nggak ada. Betul itu dibungkam. Saya baru tahu sekarang bagaimana mekanismenya media mainstream itu bagian dari mereka. Maaf aja. Nah itu semua bisa diatur. Tidak boleh ngomong tentang Siti Fadila. Dulu mungkin kita nggak bisa ya ngobrol begini ya. Nggak bisa ya, baru bisa sekarang. Sekarang bisa. It's 20 years ago. Karena USAID-nya di stop sama Trump. Betapapun kita terima kasih sama Trump. Karena itu biaya semua kebanyakan dari situ. Nah setelah itu ada wartawan senior dari Sydney Morning Herald. Nah itu meng-blow up nama saya. Perjuangan ini. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Siti Fadila Supari berbicara di dalam bukunya bahwa WHO dan Amerika membuat senjata biologi. Waduh, menggema di seluruh dunia. Seluruh dunia buat Indonesia? Dunia, Indonesia belum. Yeah. Wah, tiba-tiba saya punya wartawan yang wartawan darling apa namanya, media darling. Media darling itu banyak yang membela saya, yang sangat sayang pada saya, pada datang dan nangis. Kenapa kalian sedih? Ibu di blow up, ibu di fitnah, sesuai fitnah. Wartawan dari
sana. Dari Kaget aku. Terus scrolling. aku gimana ini? Coba sampai staf saya, kamu baca yang bahasa Inggris. Jangan-jangan saya Salah menerjemahkan. salah menerjemahkan. Enggak ada. Kata-kata itu enggak ada, Bu. Tapi kalau membaca itu, memang kesimpulannya seperti itu, Bu. Oh. Jadi di buku itu sampai bulang gitu, akhirnya sampai ke Presiden, sampai ke Pak SBY. Ibu dipanggil. Padahal buku itu prakatanya dari Pak SBY. Oh. Tapi Pak SBY tidak baca barangkali karena tidak dia sibuk detail, banget. ya. Baca Prakatanya globalnya. bagus-bagus aja. Ini menteri saya yang paling rajin, menteri saya yang paling itu. Nah, waduh kan, waduh sampai ada isu itu di blackout sama WHO. Kemudian WHO menyatakan saya tidak saya tidak melarang bukunya Siti Fadilah. Sampai Menteri Pertahanan Amerika ke sini. Lah barulah di Indonesia baru wawancara, berbuah rame. Ketinggalan. Tadinya orang nggak tahu. Apalagi anak-anak muda sekarang pada nggak tahu. Padahal itu sesuatu sejarah contoh ya. Bagaimana kita berdaulat di internasional. Benar-benar memperjuangkan bangsa dan negaranya tanpa pretensi, tanpa bisa disogok, tanpa bisa dirayu. Tapi dengan ancaman tentu. Ada ancaman-ancaman. Ancaman berani karena saya enggak. Kalau Anda sudah dirayu, kalau Anda tuh orang keras, tidak bisa ditundukkan, itu pakai dirayu. Oke. Terus dirayu pakai duit, dirayu pakai kedudukan, dirayu. Apapun ya. Nggak berhasil kemudian. Jadi jangan bangga dulu kalau Anda dirayu. Diberikan suatu penghargaan dari luar negeri. Belum tentu. Biasanya gula-gula dia juga dapat untung kalau memberikan penghargaan ini, penghargaan itu. Kita perlu sedikit relax ya, sebelum kita masuk ke poin yang agak berat lagi, Bu. Ibu pernah tentu sebagai seorang perempuan, Ibu juga sangat mementingkan estetika, ya, penampilan dan sebagainya. Pernah ada cerita Ibu pernah tidak diberi tempat oleh orang sebagai diberikan tempat sebagai menteri karena dianggap iya, Bu. Pasti ada baca di iya. Gini. Gimana itu? Saya ini tomboy sebetulnya. Iya. Tomboy. Oke. Jadi saya jadi dokter ahli jantung, kalau ke kantor kan biasa pakai celana. Iya. Celana panjang karena celana jeans, bulunya putih kayak Pak Jokowi itu, dikucir aja. Oke. Nah itu udah karena saya orang pekerja lapangan, ya. Pekerja orang lapangan. Jadi saya nggak pernah model-model gitu. Pada suatu hari ada tsunami, saya jadi Menteri Kesehatan. Tsunami itu saya diangkat jadi 20 Oktober, tsunami itu 26 Desember. Iya. Nah, dengan tsunami itu banyak koordinasi. Donasi. Iya. Oh, donasi. Ya. Donasi yang mau nyumbang suami. Nah itu biasanya dijanurkan ke Depkes dong, ke Kemenkes. Nah itu ada adiknya Pak Surya Paloh, adiknya Pak Surya Paloh yang menjadi yang punya gawe itu karena menyumbang. Tuan rumah kan. Dia kan orang Aceh. Ya. Jadi dia kepengen ngumpulin dana-dana dari orang-orang yang kemudian disumbangkan untuk tsunami. Nah jadi aku jadi orang yang mau disumbang dong. Oke, ya. Nah saya dari lapangan langsung. Wah ini kalau saya nggak langsung nanti terlambat. Saya lebih mementingkan harus tepat waktu. Sampai sekarang saya kalau tepat waktu itu takut gitu. Good. Udah saya di mana tempat menteri? Oh ada tulisannya menteri, aku duduk di situ. Saya ditemenin sama bapak-bapak itu, Pak Kapolri waktu itu. Terus panitia datang. Ngobrol. Datanglah ibu-ibu dengan dandanan yang sangat, waduh sangat. Perform lah gitu ya. Waduh. Mbak jangan di sini Mbak. Tempat Mbak duduk di belakang sana. Ini tempatnya Bu Menteri. Terus gimana responnya? Saya mau bilang saya Bu Menteri kok masih malu ya. Baru sebulan jadi menteri. Waduh, aku belum dikenal mukanya dan mereka saya sing mbak-mbak aja, kuciran, pakai baju putih.
celananya jin gitu. Aduh, aku tuh juga yang lainnya kan dandan yang aduh. Piye aku jawab deh. Gimana aku? Di mana? Di sana. Apa aku mau ke sana gitu ya? Tuh Pak Wakapolri ini, Bu, ini Bu Menteri. Ibu-ibu yang keren banget tuh langsung jongkok. Mohon ampun Ibu, mohon ampun. Ya nggak usah perlu begitu ya, maaf saya nggak dandan karena saya tadi sibuk banget. Saya daripada saya terlambat ke sini saya lebih baik nggak dandan dulu. Padahal saya memang nggak bisa dandan. Biarpun tidak terlambat juga gitu aja ya. Kalau nggak terlambat mungkin bajuku salah lagi, tambah salah lagi. Terus kemudian, wah dia maaf. Nah, terus? Dan setelah itu, aku kan sama anakku. Mama itu harus mau didandanin, tapi aku nggak mau didandanin. Jadi berpenampilanlah sesuai dengan siapa Anda. Itu sekarang menjadi moto saya. Berpenampilan yang sesuai aja, jangan terlalu di bawah ya, menyesuaikan posisinya juga ya. Jadi benar juga don't judge a book by its cover, tetapi juga perlu menyesuaikan dengan keadaan kita sekarang, posisi kita apa sekarang menyesuaikan ya. Ya waktu itu kan saya, Ibu mau dandan, Ibu mau ini, aduh Ibu apa namanya cepolannya buat dipercantik. Menurut saya nggak penting, yang penting mikir benar untuk rakyat. Gitu. Kalau dokter kan gitu, yang penting pasien saya jangan sehat, sampai mati. Misalkan. Nah itu. Iya orang eksak ya. Saya sudah terdidik seperti itu berpuluh tahun kan. Sebagai dokter ahli jantung. Terus harus mementingkan estetika, performan, akhirnya jadi perlu penyesuaian. Tapi lama-lama akhirnya bisa. Sekarang cantik sekali. Di usianya Ibu seperti ini sangat sehat dan sangat yang penting keren. Iya betul. Aneh-aneh. Iya Bu, ya. Oke Bu, kita lanjut lagi Bu. Ibu kan pasti mengikuti juga sekarang Iran sama Israel lagi sangat genting ya. Tentu saja sebagai warga dunia kita perlu perhatian ke sana ya. Takut juga berimbas kepada Indonesia dalam hal ekonomi dan sebagainya. Tetapi yang pengen dengar cerita dari Ibu, kalau kita cerita ngomong Iran, apa Ibu punya story tentang Iran? Aduh, saya punya hubungan yang sangat cantik dengan Iran. Hubungan apa itu? Hubungan batin, Jadi saya pernah loh kenal sama Khamenei. Khamenei. Oh ya. Jadi saya diundang. Jadi gini. Saya akan melawan Amerika. Oke, pada saat itu ini masih cerita pada saat dan secara diplomatik kita bisa memenangkan perang diplomatik dengan Amerika. Karena akhirnya GISN itu saya bubarkan. Nah, artinya kita menang berperang diplomasi dengan Amerika. Kalau Iran waktu itu Ahmadinejad presidennya belum pernah menang sama Amerika. Karena dia sendiri hanya berani, dia bisa aja ngomel-ngomel sama Amerika tapi belum pernah menang. Kalah datang. Nah, maka Iran itu sangat simpatik dengan saya. Wah, ada ibu-ibu berani dengan Amerika dan bisa memenangkan diplomasi. Mereka dari tahun 2006 atau 2000 itu sudah dibayang-bayangi IAEA itu. IAEA itu adalah pengawas nuklir. Oh iya. Pengawas nuklir ini juga membuat inspirasi saya untuk membuat pengawas virus dunia. Oh ya. Nah sudah jadi itu. Iya. Nah pengawas nuklir ini mereka ucek-ucek Iran malu, itu Amerika itu yang bikin jadi PBB IAEA itu, tapi sponsornya tetap pasti Amerika. Pokoknya Iran nggak boleh punya nuklir. Padahal Iran itu kaya banget dengan uranium, plutonium, kaya banget. Iya, bahan dasar. Dan dia kan diembargo. Iya. Karena diembargo mau nggak mau dia harus bisa survive. Iya, mandiri tanpa pertolongan Amerika. Tanpa pertolongan siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat negara Iran itu sangat Islami. Kalau saya bandingkan loh ya kan dia Syiah. Saya bandingkan dengan Arab Saudi jauh. Di sana itu manajemen ketatanagaraan itu sangat kokoh.
dengan mulahnya, dengan ayatullah, kemudian strukturnya. Presiden itu di bawah ayatullah. Dan ayatullah itu betul-betul bisa dipercaya, tidak bisa disuap, tidak bisa diiming-iming apa-apa gitu. Itu udah firm gitu. Jadi negara itu kokoh banget. Bukan presiden yang menentukan, tapi ayatullah ini ada 12 14. Nah, pada waktu saya berperang melawan WHO, ternyata bukan WHO yang saya hadapi tapi Amerika. Walah, kok Amerika, sebetulnya saya kejut juga. Iya. Saya takut juga kok Amerika. Tapi kan saya sudah diikuti oleh 128 negara. Maju saya mau mundur nggak lucu. Point of no return. Ya. Masa saya back to square one, nggak bisa. Ya aku harus maju terus. Kalah nggak apa-apa. Kalah dan menang itu bukan tujuan. Tapi kita harus konsisten dalam perjuangan. Nah itu moto saya. Kalah dan menang itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Tapi yang penting Anda harus konsisten di dalam koridor Anda di mana Anda berjuang. Kalau saya berjuang di jalan Allah. Ini berlawanan enggak dengan jalan Allah. Nah itu. Kalau sudah benar ini tidak bertentangan, saya harus konsisten di situ. Soal menang dan kalah itu bukan tujuan. Nah itu. Makanya saya harus berlanjut. Oke. Nah, perannya Iran. Ternyata Amerika itu pakai lawyer, pakai ini, lengkap gitu. Aku minder banget. Saya tanya sama duta besar PBB waktu itu ya. Kita punya lawyer enggak Pak? Enggak punya Bu. Mantilah aku. Lah bangsa yang kan ada tata hukumnya. Adalah anak buah saya yang tapi ya saya bukan lawyer internasional gitu ya. Yang menguasai hukum juga ada. Tapi bukan lawyer internasional. Saya dipinjemin lawyer dari Iran. Iran ini salah satu yang 128 itu. Saya dipinjemin lawyer dari Iran dan lawyer dari Inggris. Lucu banget ya. Inggris? Inggris di pasukannya Ibu. Lucu banget, padahal melawan Amerika. Nah itu. Jadi Ibu dibantu oleh lawyernya Iran? Iya. Jadi Ibu bicara dia yang. Jadi lawyernya ini gimana ini? Ini jangan sampai saya juga melanggar hukum gitu. Kalau melanggar hukum aku diketok sama lawyernya Amerika dong. Ya. Jadi dia kasih rambu-rambunya. Ternyata jago banget. Ternyata dia lawyer internasional yang pernah mengalahkan lawyernya Amerika. Nah, setelah itu hubungan kami itu mesra banget. Saya diundang ke Iran, diundang ke ini. Ke Teheran itu ngapain Ibu? Di undang-undang itu untuk bicara? Beberapa forum. Tapi pada suatu saat itu saya besok paginya mau pidato di Geneva, mau pidato di WHO. Pidato tentang ini tentang perlawanan saya. Masih rangkaian besar. Saya diundang ke Iran untuk meeting tentang riset virus-virus gitu. Kita mau menyatukan negara-negara Islam terhadap vaksin-vaksin lah, terhadap ini gitu. Itu memang di sana saya meeting mestinya pulang jam 5 sore. Saya pakai British Airlines. Tiba-tiba saya sudah duduk, diumumkan bahwa British Airlines tiba-tiba tidak bisa terbang. Duduk ini di mana? Dalam pesawat? Iya, pesawat. Bahwa British Airlines ternyata putus itu IT-nya. Gangguan. Tiba-tiba gak bisa jalan. Padahal udah duduk semua. Saya kan duduknya terakhir. Ya, Ibu ini menuju mana nih? Menuju ke Geneva. Karena besok jam 9 saya harus pidato. Ya. Terus? Wow, semua teriak lari. Bahwa British Airlines tidak pernah begini. Ini baru sekali ini terjadi. Masa yang terjadi itunya nggak jalan ya nggak bisa. Nanti nggak bisa halo gitu. Nggak bisa terbang dong. Karena terbangnya kan halo saya mau terbang. Silahkan gitu. Aduh. Traffic. Keluar semua, saya keluar. Padahal kan mereka di embargo. Yang boleh hanya British Airlines. Nggak ada airline yang lain. Berarti cancel lah hitungannya sudah. Terus? Padahal saya besok pagi pidato. Terjadwal pidato. Kemudian? Tapi kemudian saya
saya telepon sama seorang, akhirnya saya dijemput dengan airline yang berbeda. Jam 3 malam, akhirnya bisa sampai ke Genève itu jam 11. Wah udah lewat sama 2 sekali jam. nggak bisa pidato. Tapi saya heran kok, saya dijemput oleh orang banyak itu. Aduh sorry saya nggak bisa jadi pidato. Saya kan memang banyak pendukungnya. Oh no ibu masih bisa. Kita nanti tunggu. siang. Lah kenapa? Karena chairman-nya juga stranded di Paris. Oh, ya Allah, Nah, jadi itu. ini kuasa Allah. Ya kalau kita kuasa Iya, Allah. Iya. Jadi kalau lahiriah ya iya, memang gitu. disengaja karena Iya. saya ada yang ngatur gitu. Oh, kalau kita ya orang biasa Langsung, bikinnya aku kuasa pasti Allah. Kuasa Allah. Iya, ternyata. Tahunya setelahnya kemudian pas itu diatur. Jadi akhirnya saya pidatonya jam 1. Nah itu. Itu airline apa yang bawa ibu itu? Hah? Airline apa? Yang semua di embargo hanya bisa British, terus ada pesawat Saya masuk? nggak bisa cerita di sini. Oh, oke, waduh. The record ini. Off the record. Luar biasa ya. Jadi perjalanan macam James Bond itu, Bu. Oke. Padahal berangkat dari KBRI kan belum ada. Oke. Itu kapal terbang tidak boleh masuk ke Teheran mestinya. Iya, kok boleh Bu? Makanya itu. Ya, pura-pura rusak. Pura-pura ada something wrong, harus mendarat. Oh, Dan darurat. disitu ngambil 5 orang doang. Saya sama pengawal saya cuma 3 orang yang bisa. Oh. Saya berdua dengan suami, yang 3 orang ngawal saya. Karena begitu saya duduk, halo, sekarang pesawat sudah baik lagi, kita akan terbang meneruskan perjalanan gitu. Pesawat sudah baik lagi, berarti waktu mendarat itu sedang tidak baik-baik saja, darurat artinya. Sudah baik kembali. Ngeri ya? Oke, itu yang lalu ya, tapi masih berkorelasi sekarang dengan. saya bisa cerita karena itu sudah berlalu 15 tahun yang lalu. Iya, dan sekarang situasi seperti itu, situasi pandemi maksud saya, virus-virus dan sebagainya, sangat mungkin muncul lagi. Jadi akhirnya relate ya dengan yang Ibu alami sebelumnya. Nah Bu, kan ini sekarang kan Menteri Kesehatan kita itu banyak menyoroti juga tentang sekolah spesialis yang sulit, ya mahal, banyak bully dan sebagainya. Ibu melihatnya bagaimana pada zaman Ibu jadi menteri, kemudian Ibu mengikuti? Menurut saya melihat kebijakan-kebijakan beliau, tapi dia nggak merasa. Menurut saya memang global ingin menghancurkan kepercayaan masyarakat pada dokter kita. Jadi dokter kita dibully, dokter kita dijelek-jelekin terus. Ada yang bullying, ada yang pemerkosaan, ada yang bayarnya mahal, ada terus. Dan kemudian beliau membuat suatu kebijakan-kebijakan dokter spesialis jadi dipercepat. Nanti kalau ini banyak malpraktek, dokternya lagi yang jelek. Ini sedang ada menurut saya, nah ini pertanyaanmu bagus sekali. Ada pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter, peran dokter di masyarakat. Ini sangat berbahaya karena ini merupakan suatu persiapan dari pandemik atau epidemik yang akan datang. Ini sangat berhubungan dengan pandemic agreement dan IHR amandemen. Apa hubungannya? Kamu bisa mancing saya ini. Saya nggak pernah ngomong seperti ini. Jadi gini, pandemic agreement itu adalah suatu kesepakatan antara WHO dan negara-negara di seluruh dunia tentang bagaimana menghadapi pandemik atau epidemik bila berlangsung. Ketika ada pandemik atau epidemik, maka kebijakan WHO lah yang berlaku, bukan kebijakan pemerintah. Oh iya, karena ada agreement itu ya. Nah kebijakan WHO itu ditulisnya di dalam pasal-pasal terpisah. Jadi tidak bulat. Nah orang yang, kalau kayak saya kan saya pelajarin tiap ayat-ayatnya. Terus saya, ini berbahaya ini ayat ini. Misalkan, semua data harus dilaporkan kepada IHR. Jadi ada IHR Indonesia, ada IHR WHO.
langsung ke situ. Kita nggak mempunyai backup data-datanya kita telanjang dengan di mata mereka. Dan yang menentukan bagaimana mengatasi penyakit itu adalah mereka. Oh harus dikasih obat ini dari saya, harus pakai masker ini harus dari saya. Nah itu. Berarti pemangkasan kekuasaan dokter di sini ya. Oh. Nanti dokter yang sudah digunduli tadi harus nurut. Hanya dokter-dokter yang nurut saja yang tinggal. Oh, jadi dia hanya pelaksana apa yang diperintahkan oleh WHO, dia tidak memakai keilmuannya lagi. Nantinya akan begitu. Oh, di situ korelasinya itu. Dan tujuan mereka tidak pernah baik. Tujuan global adalah tidak pernah baik. Nah itu yang mesti kita sadarkan pada masyarakat siapapun juga. Karena apa sih kepentingan mereka supaya kita sehat? Nggak mungkin. Dan kesehatan itu merupakan hal finishing touch untuk menundukkan satu bangsa dan negara. Ibu pernah bilang itu ya, bahwa pandemi atau pandemi itu salah satu kesehatan secara global itu ya. Kesehatan secara global. Misalkan kemarin vaksin COVID ternyata terbukti bahwa vaksin COVID itu bisa berintegrasi dengan DNA kita. Tujuan mereka memang merubah DNA kita dengan segala macam. Dan sesuatu yang bisa merubah DNA kita harus yang dekat dengan DNA kita namanya mRNA. Dan caranya bagaimana memasukkan mRNA? Ya harus dengan vaksin, dengan obat, dengan sekarang mereka menyuntikin sapi, menyuntikin binatang-binatang piaraan. Ibu ngomong gini nanti masyarakat jadi khawatir kalau disuruh vaksin oleh pemerintah. Atau memang ini bagian dari edukasi? Ya bagian dari edukasi harus. Karena pemerintah mempunyai undang-undang yang disetir oleh luar pada waktu Pak Jokowi. Namanya Omnibus Law Kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Itu isinya memaksa kalau ada perintah dari pemerintah untuk vaksin semua harus mau. Kalau nggak mau didenda 500 juta atau dipidana. Nah ini saya kepengen Pak Prabowo itu tahu. Kalau Pak Prabowo tahu pasti pasal ini di drop atau diperlunak di dalam aplikasinya. Mungkin itu Ibu dari yang tadi Ibu sampaikan tentu ada hal baru yang belum pernah disampaikan di mana-mana. Oke, teman-teman di podcast ya orator maksud saya tidak gampang untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari Ibu Siti Fadila dalam perjuangannya yang dahulu yang menjadi rahasianya sekian lama. Kita udah dengar banyak. Terima kasih Ibu. Atau ada lagi yang mau Ibu tambahkan? Enggak. Sudah cukup banget. Cukup ya. Oke, terima kasih Ibu. Semoga Ibu tetap sehat dan tetap mengedukasi masyarakat kita menjadi masyarakat lebih berdaya secara apapun. Iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Kakak.